Ya, selamat siang. Pada video kali ini, kelompok kami sudah membuat sebuah program dengan nama Snake Game. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan bagaimana cara kami membuat sekaligus mendemonstrasikan game yang telah kami buat. Langsung saja kita masuk ke bagian demonstrasi. Saya akan menjelaskan bagaimana gamenya bekerja atau berjalan dengan cara kita mulai pada menu start. Jika ingin memulai gamenya, kita bisa dengan mengklik tombol start di sini. Saya akan klik dan programnya bisa dilihat berjalan dengan baik. Untuk ularnya, dia mewakili titik hijau dan makanannya titik merah. Jadi setiap kali ularnya itu memakan titik merahnya, maka jumlah titik hijaunya akan bertambah. Dan bisa dilihat ketika ularnya sudah mencapai jumlah tertentu, maka akan muncul komentar di sebelah skornya. Dan skornya juga bisa dilihat, skornya 140. Ini merupakan salah satu game Snake yang sangat klasik, yang tentunya bisa dibuat dengan sangat mudah dan simpel. Dan ketika ularnya memakan sendiri, akan muncul message box seperti ini dengan game over, skor kamu 210. Selanjutnya, jika kita kita bisa menggunakan tombol restart apabila kita ingin mengulang game yang sudah kita jalankan. Kita jalankan lagi game di sini dan kita tetap restart, maka dia akan mengulang. Kita bisa coba untuk exit programnya. Dan jika ingin kita melihat about gamenya, kita bisa milih button di sini buat game, maka dia akan menampilkan deskripsi dari gamenya dengan nama Snake Game Classic. Deskripsinya seperti ini. Program ini dibuat oleh Yatida Pradana, saya sendiri, dan juga rekan saya David Rivaldo. Mungkin itu sekian yang bisa saya tampilkan untuk demonstrasi. Lanjut kita akan masuk ke bagian struktur programnya dan bagaimana cara kami mengcoding program tersebut. Ini merupakan salah satu tampilan dari bagaimana program dibuat, model strukturnya, objek kontrol, dan kode-kode yang sudah kami masukkan. Saya akan menjelaskan pada bagian paling atas, bagian dim snack ini. Jadi untuk bagian ini ada beberapa fungsi. Yang pertama, untuk snack ini dia akan menyimpan titik-titik tubuh ular, dan pada bagian foodnya dia akan menyimpan posisi makanan. Untuk dir arah arah gerak untuk dir itu dia untuk arah gerak ular saat ini, dan untuk R dia untuk mengenerate posisi makanan secara acak. Dan untuk skor dia menyimpan nilai skor, dan untuk G size itu untuk mengatur ukuran kotak pergerakan. Oke, kita lanjut pada form satu lognya ini. Itu ada ini key preview true dan sebagainya, bisa dilihat. Untuk fungsinya ini, dia menyiapkan UI agar siap menerima input dari keyboard, terus juga bisa untuk menyesuaikan ukuran panel agar pas dengan ukuran gridnya, dan untuk preset skor dan komentar. Dan untuk dampaknya adalah membuat panel pas dengan grid dan siap menerima kontrol. Kita lanjut pada bagian start gamenya. Untuk di sini bisa dilihat coding di dalamnya ada berbagai macam ya. Ada snack, ada new list of point from new point 5.5 dan lain-lain. Fungsinya dia akan mereset ular dan skor, dia akan ulang memulai ulang game saat tombol start atau restart ditekan, dan menampilkan makanan baru. Untuk bagian private sub button start ini, dia simpelnya ketika tombol start gamenya diklik, ya maka dia akan memulai gamenya. Dan untuk button di start, ketika kita mengklik button di start, maka dia akan memulai ulang gamenya
seperti yang button start ini, dan untuk exit dia akan menutup aplikasi. Ya, kita tidak bisa menampilkan form gamenya. Untuk dampaknya ini adalah gamenya tuh akan dimulai ulang dalam kondisi bersih, jadi kayak reset gitu. Lanjut kita masuk ke bagian logika gerak dan game overnya. Di sini pada bagian tamar game tip dia ada dim snake no dan MX ini. uh, Terlihat agak rumit, tapi untuk penjelasannya untuk penjelasannya uh, kalau kepala ular tidak ke titik yang sudah jadi bagian tubuhnya sendiri, maka permainannya akan langsung dihentikan, dan setelah itu dia akan muncul pesan game over. Oke, baik, selanjutnya sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama saya David Rivaldo, saya dari kelas SIB 2A, dan saya saat ini akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Satria tadi. Selanjutnya kita lanjut ke bagian if A sama dengan footden, score plus sama dengan 10, label, score, text sama dengan score, dan score. Lalu kita lanjut dim, track, sampai kita ke end if, sampai ke end sub. Nah, pada bagian ini, pada bagian snack if sama dengan food dem, itu bisa kita artikan sebagai jika kepala ular mengenai makanan, skor ditambah dan label akan diperbarui. Nah, lalu yang fungsi dari dim sampai ke end if itu berfungsi yang pertama sebagai komentar motivasi, itu akan muncul berdasarkan skor. Nah, lalu fungsi yang kedua adalah jika tidak makan, bagian ekor dihapus agar panjang ular tidak bertambah. Nah, lalu dampak yang ditimbulkan dari program ini, yang dari dim sampai end if, itu adalah game memberikan feedback positif dan menyangga panjang ular sesuai kondisi. Lalu selanjutnya kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu private sub, spam food, dim mx sama dengan game panel width atau gz, size baru my sama dengan game panel height. Nah, program ini itu pertama berfungsi menggambar setiap bagian ular yang mungkin di gamenya tadi itu berwarna hijau, dan makanan yang berwarna merah sesuai posisi grid. Nah, dampaknya dari program ini itu menyediakan visual permainan langsung dan data yang disimpan. Lalu kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu kontrol arah, yang dimana itu dimulai dari private sub, game panel, key down, sampai ke end sub yang di sini. Nah, private sub, game panel, key down, sender, bla 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 bla, dim opp sama dengan new dictionary dalam kurung of string, string, tutup kurung, from, up, down, down, up, left, right, right, left. Dim key sama dengan key code, to string, to upper. If opp content key dalam kurung dir and also key of bla 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 sampai ke end sub, itu dia pertama berfungsi mengubah arah hanya jika atau bukan arah berlawanan, dan dimana ini fungsinya adalah untuk mencegah ular bunuh diri. Nah, lalu kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu private sub, game panel, review, key down, sampai ke end sub yang di sini. Nah, program ini itu berfungsi untuk supaya agar tombol panah bisa dideteksi sebagai input utama, bukan sekadar hanya sebagai navigasi. Lalu tentang about from, yang program selanjutnya yang terakhir ini adalah tentang about from, yaitu private sub, button satu klik, bla bla bla, dim fs new from about, f titik show dialog, end sub. Nah, dimana program ini itu berfungsi untuk membuka form baru yang berisi info pembuat program. Nah, ini adalah hasil form about apabila tadi kita klik. Ada nama gamenya,
Lalu ada deskripsinya seperti permainan side game klasik di mana pemain mengontrol ular untuk memakan makanan sebanyak mungkin tanpa menabrak tubuh sendiri. Ini dibuat oleh kami berdua dan ada nama kelas kami juga. Jadi ini berisi tentang informasi si pembuat gamenya. Game ini tuh deskripsinya apa, terus apa yang membuat, lalu tujuannya untuk apa. Kurang lebih seperti ini untuk contoh about gamenya. Baik, apabila ada salah kata dan ada yang kurang dari kami berdua, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.